Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam bedah tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mas Widodo. Oke, Mas Wid, untuk kenaikan harga BBM yang memang hari ini ditunda, tapi mau tidak mau itu memang harus naik karena memang APBN sudah tidak kuat lagi untuk menahan dari bantuan subsidi BBM ini. Nah, Mas Wid, biasanya ini memang kalau ada bantuan sosial seperti ini menjadi celah untuk oknum yang tidak bertanggung jawab, menjadi celah korupsi. Ini seperti apa Mas Wid, Lampung Pos melihat hal ini? Ya, bansos itu sangat rawan ya di korupsi di mana-mana. Bahkan tempo hari sampai sempat ada menteri juga yang terseret-seret kasus bansos dan terbukti korupsi ya. Inilah yang harus diselesaikan, dimatangkan datanya dari sekarang supaya bansos itu benar-benar diterima oleh orang yang berhak. By name, by address. Jangan sampai melenceng kemana-mana atau bocor di tengah jalan. Jadi untuk bansos BBM ini kan ada 3 besok rencananya kan. Nilai totalnya 24 triliun. Itu untuk kelompok pekerja. Kemudian untuk kelompok keluarga tidak mampu, dan yang terakhir untuk petani dan nelayan. Jadi untuk 3 kelompok. Nilai totalnya 24 triliun dan semua berdasarkan di TKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial ya. Jadi tidak boleh yang tidak masuk di TKS ini ya jangan diberikan gitu kan. Itu rawan mulai dari tingkat atas elit sampai tingkat RT lah katakan, itu sangat rawan bansos ini, dan kita berharap semua pihak janganlah bermain-main karena sekarang ini sangat pengamatan masyarakat, ada pengaduan di mana-mana, kita sudah banyak kejadian akhirnya terseret-seret korupsi. Oke, jadi memang ini kita harapkan memang tepat ya, by name, by address. Memang tepat sasaran. Nah, Mas Wid, bagaimana seharusnya strategi dari penyaluran dari bansos ini agar tidak salah atau tidak tepat sasaran? Sebenarnya kita udah punya banyak pengalaman ya. Waktu bantuan COVID kemarin, bantuan subsidi upah dan seterusnya, kita sudah punya pengalaman panjang itu. Semua sudah, prosedurnya sudah ada, protapnya sudah ada, tinggal pelaksanaannya. Nah, di tingkat pelaksanaan ini yang harus semua pihak harus memantau lah ya, memonitor, semua pihak memonitor, termasuk masyarakat, unsur pengawasan dari masyarakat juga, penegak hukum juga diharapkan dapat mencegah penyelewengan bansos ini. Oke, jadi memang semuanya ya, dari semua lini, dari penegak hukum, pemerintah juga, terus juga masyarakat, kita sebagai masyarakat. Nah, Mas Wid, ini kan memang BBM bersubsidi dinaikkan, katakanlah seperti itu. Nah, terus ada bantuan sosial untuk masyarakat. Nah, itu berarti walaupun BBM naik, berarti tetap ada tujuan untuk mensejahterakan artinya. Nah, bagaimana Lampung Pos melihat hal ini, Mas Wid? Ya, memang bansos ini tidak bisa ketika subsidi dicabut, walaupun bukan total, harus ada kompensasi untuk keluarga tidak mampu. Datanya kan jelas. Jadi survei BPS itu 80% solar subsidi itu dinikmati pengusaha. Hanya 11% yang dinikmati oleh rumah tangga. Dan dari 11% itu yang diterima keluarga tidak mampu hanya 5%. Jadi betul-betul solar ini salah sasaran sih sebetulnya subsidi solar. Itu baru solar. Kemudian untuk Pertalite 14% itu diterima oleh pengusaha. 86% diterima keluarga mampu. Dan dari 86% itu hanya 20% yang dinikmati keluarga miskin. Jadi kalau mau fair play semua, sebetulnya pemerintah ini kan
menyubsidi orang-orang mampu, menyubsidi orang-orang kaya. Dan ketika subsidi nanti dikurangi, artinya ada keluarga mampu yang harus membeli BBM dengan harga pasar ya yang sudah ditetapkan pemerintah, dan ini harus dikompensasi. Oke, itu berarti memang untuk kenaikan BBM bersubsidi ini keputusan dari pemerintah itu menurut Lampung Pos adalah hal yang tepat. Namun ada bantuan sosial supaya tetap tepat sasaran. Nah, seperti itu. Nah, lalu Mas Wid, bagaimana solusinya agar kita bisa mengunci pintu celah korupsi dari bantuan dana sosial ini, Mas Wid? Patuhi semua protap semua dari atas, dari pusat sampai provinsi, sampai kabupaten kota, sampai kecamatan, sampai desa, bahkan sampai RT ya. Karena ujung tombak penyaluran bansos ini ada di desa dan RT itu. Nah, pengawasan di tingkat bawah ini yang harus diperkuat lagi. Tapi bukan berarti di tataran lain tidak terjadi korupsi juga. Ya, kembali lagi kasus menteri itu bahkan dari tingkat kementerian pun sudah ada terjadi korupsi dan pernah terjadi korupsi, dan ini jangan sampai terjadilah nanti misalnya keluar yang dapat bansos itu hanya keluarga lurah atau keluarga RT, padahal mereka keluarga mampu. Gitu. Oke, itu berarti memang dari atas itu tuh memang harus ada pengawasan ya Mas Wid ya. Jadi datanya itu kan ada di tingkat desa itu untuk pendataan, tapi untuk penyalurannya memang dari tingkat kementerian dan seterusnya itu memang ada pengawasan. Mudah-mudahan ini tepat sasaran dan tidak ada lagi ya Mas Wid ya, kita berharap untuk penyelewengan karena ini bantuan sosial loh ya kan. Bantuan sosial. Oke, Mas Wid, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pos lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.